Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sanjungkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan hadis arba'in keempat, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiq qul masduq inna ahadakum yajma'u khulqahu fi batni ummatin arba'i yawman nutfatan thumma yakuna 'alaqatan mithla dhalika thumma yakuna musghatan mithla dhalik. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiq al-masduq, yaitu yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti pada masa itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan dengan 4 kalimat menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Kemudian daripada itu, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, tapi catatan takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli surga sehingga akhirnya dia masuk surga. Begitulah makna dari hadis tadi. Kemudian kandungan-kandungan yang mungkin dapat diambil dari hadis tersebut, yaitu ketika Imam An-Nawawi menjelaskan dalam buku syarah hadis Arba'in An-Nawawi bahwa ada beberapa isi kandungan yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama tentang penjelasan atau tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya terjadi dalam 4 periode, yaitu yang pertama nutfah selama 40 hari atau dalam bentuk sperma, kemudian selama 40 hari kedua yaitu menjadi alaqah atau gumpalan darah selama 40 hari, kemudian yang ketiga ada mudghah, yaitu menjadi gumpalan daging selama 40 hari, kemudian 40 hari setelahnya yaitu ditiupkannya ruh ke dalam tubuh janin, dan janin mengalami proses perkembangan dalam perut ibunya dalam tahap perkembangan yang seperti itu.
Kemudian yang kedua yang dapat disampaikan dipetik dari hadis tersebut, yaitu sebelum berumur 4 bulan janin belum dapat dihukumi sebagai manusia yang hidup. Atas dasar ini, jika bayi itu keluar sebelum kandungan itu genap berumur 4 bulan, maka ia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak pula disolatkan jika misalkan sudah keluar dari perut ibunya, karena ia belum dapat disebut seorang manusia karena belum ditiupkan ruh dalam janin tersebut. Kemudian setelah kandungan berusia 4 bulan ditiupkan ruh padanya, maka setelah itu ia baru dihukumi sebagai manusia yang hidup. Jadi jika setelah itu kandungan tersebut keluar, maka ia wajib dimandikan, kemudian dikafani dan disolatkan jika meninggal dunia, seperti halnya manusia biasa. Kemudian keadaan manusia telah ditakdirkan ketika ia berada di dalam perut ibunya, yakni telah ditakdirkan rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia celaka ataukah bahagia selama di hidupnya. Jadi seorang manusia sudah ditakdirkan bagaimana nanti hidupnya kelak di dunia, bahkan dari sebelum ia lahir. Kemudian penjelasan tentang hikmah Allah bahwa segala sesuatu di sisinya telah ditetapkan dengan batas waktu-waktu tertentu, yaitu dengan takdir yang tidak dapat didahulukan ataupun diakhirkan. Kemudian seorang manusia tidak sepantasnya menjadi seseorang yang berputus asa, karena bisa jadi seseorang melakukan kemaksiatan dalam waktu yang lama, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga ia bisa mendapatkan petunjuk di akhir ayatnya. Jadi ketika kita hidup di dunia, misalkan kita sempat bergelut atau bergelimang dalam dunia kemaksiatan, tapi jika kita benar-benar bertaubat dan menyesali perbuatan, kemudian kita bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, kemudian setelah itu misalnya kita ditakdirkan oleh Allah langsung meninggal dunia, insya Allah maka itu adalah takdir-takdir yang sebenar-benar takdir yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Dan apabila kita sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita, kemudian di akhir-akhir hayat kita malah kita terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian kita tidak tahu, tiba-tiba Allah menakdirkan kita pada umur tersebut langsung meninggal dunia, maka itu adalah seburuk-buruk takdir kita jika kita terjerumus dalam maksiatan dan menjadi su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Maka dari ini bisa disimpulkan bahwa kita sebagai manusia, yaitu tempatnya salah dan dosa, kita harus sering beristighfar, meminta ampun kepada Allah supaya kita dihindarkan dari akhir hayat yang kurang baik, yaitu su'ul khotimah, dan berdoa kepada Allah semoga mendapat takdir husnul khotimah, yaitu mendapat takdir yang di akhir hayat sebaik-baik manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, banyak kekeliruan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.